Shalom Leadership dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya Dias di channel Literatur Perkantas Jatim. Hari ini kita akan mendengarkan review dari seorang staf mahasiswa di Perkantas Surabaya. Namanya adalah Kak Bonan. Nah, Kak Bonan akan mereview dari buku Jika Anda Ingin Berjalan di Atas Air, Keluarlah dari Perahu dari John Ortberg. Tidak usah lama-lama, kalian pasti tidak sabar untuk mendengarkan reviewnya. Maka dari itu, yuk sekarang kita dengarkan review dari Kak Bonan. Salam teman-teman, perkenalkan nama saya Bonan Immanuel. Saat ini saya melayani di Perkantas sebagai staf mahasiswa. Ini tahun kedua saya melayani di Perkantas. For the first time, saya diminta oleh Departemen Literatur untuk mereview salah satu buku mereka. Dan ketika mereka meminta saya untuk memilih, saya langsung kepikiran dengan buku ini dan saya memilih buku ini. Buku ini berjudul Jika Anda Ingin Berjalan di Atas Air, Keluarlah dari Perahu, karya John Ortberg. Kenapa saya memilih buku ini? Ada beberapa alasan teman-teman. Pertama, buku ini sangat engaging bagi saya pribadi. Kenapa? Ketika saya membaca buku ini, halaman pertama pendahuluannya, saya langsung diajak untuk ikut berpetualang di dalam kisah-kisah yang ditulis oleh John Ortberg. Dari kisahnya aja, dari judulnya aja, jika Anda ingin berjalan, tentunya teman-teman harusnya tahu ini kisah tentang siapa. Ini kisah tentang perjalanan murid-muridnya bersama Tuhan Yesus di tengah badai. Jadi ini memang bicara tentang berpetualangan bersama Allah. Itu yang membuat saya, alasan pertama yang membuat saya memilih buku ini. Pertama, menarik, memikat hati saya untuk membaca buku ini. Alasan kedua kenapa memilih buku ini, yaitu wawasan teologi yang sangat kaya, yang sangat dalam banget, tapi tidak berat. Dalam arti mudah dipahami oleh kaum-kaum awam yang mungkin tidak belajar teologi, ya gitu ya. Sangat kaya banget. Kenapa saya bilang sangat kaya? Karena teman-teman tahu ini sumber buku ini dari satu teks tadi di dalam Injil, bicara tentang Yesus dan murid-muridnya di tengah badai itu. Tetapi John Ortberg mengobservasi segala hal segala peristiwa terjadi di perahu, dan tentunya banyak prinsip hidup yang John Ortberg tulis di dalam buku ini. Alasan ketiga kenapa memilih buku ini, bagi saya secara pribadi buku ini sangat menantang saya, karena di sini John Ortberg mengajak setiap pembacanya untuk berpikir, apa sih yang menjadi perahumu? Mau nggak kamu keluar dari perahu untuk berjalan di atas air? Seperti saya bilang tadi bahwa buku ini sangat kaya dengan wawasan teologisnya dan prinsip hidup yang kita bisa ambil dari buku ini. Dan kesempatan ini saya ingin berbagi 3 hal yang menurut saya itu sangat relate dengan pergumulan saya, sangat relate dengan perjalanan rohani saya. Hal pertama yang saya ingin bagikan kepada teman-teman yang saya dapat dari buku ini, John Ortberg mengatakan seperti ini di bagian awal bukunya. Alkitab itu merupakan catatan atau pemaparan serangkaian perjalanan, baik perjalanan dilakukan oleh Allah sendiri di Taman Eden pada mulanya, atau perjalanan Allah dengan orang-orang pilihannya. Yang menariknya, di dalam setiap kisah perjalanan Allah dengan orang-orang pilihannya itu, selalu ada pola konsisten yang terjadi. Pertama, selalu ada calling, selalu ada namanya panggilan. Allah memanggil umatnya, Allah memanggil orang-orang yang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa yang menurut orang itu mungkin saya tidak sanggup Tuhan. Selalu ada calling, selalu ada panggilan. Nah, setelah ada panggilan, setiap orang-orang yang dipanggil itu merasakan ketakutan. Selalu ada ketakutan. Saya tidak sanggup, saya tidak layak, saya tidak mampu. Contohnya Musa. Musa dipanggil Allah untuk memimpin bangsa Israel. Tetapi Musa merasa bahwa saya berat lidah, saya berat mulut, saya tidak sanggup. Selalu ada ketakutan di setiap panggilan. Tetapi menariknya lagi, selalu ada penghiburan dari Allah, selalu ada janji penyertaannya, selalu ada karunia yang Tuhan lengkapi bagi setiap orang-orang yang Tuhan panggil. Buktinya Musa, Tuhan menjanjikan memberikan karunia, kamu akan saya berikan kecakapan dalam hal berbicara sehingga kamu bisa memimpin, gitu ya. Selalu ada penghiburan. Setelah ada penghiburan, selalu ada yang namanya keputusan. Baik keputusan untuk menaati panggilan Tuhan maupun tidak menaati panggilan Tuhan. Contohnya, panggilan tidak ditaati itu mungkin 10 pengintai ya, 10 pengintai akhirnya mereka gagal tidak ikut mengintai. Itu kan mereka tidak taat sama apa yang Allah minta, yang Allah kehendaki dari mereka. Selalu ada keputusan untuk menolak, tetapi selalu ada keputusan juga untuk mengatakan saya mau Tuhan, saya mau taat untuk mengerjakan panggilanmu. Selalu ada keputusan di setiap panggilan. Yang terakhir, selalu ada kehidupan yang berubah. Apapun keputusanmu, selalu ada kehidupan yang berubah. Itu pola konsisten yang terjadi di dalam setiap kisah. Nah, ketika saya belajar tentang itu, tentunya pasti setiap kita
setiap kita yang mengaku mengikuti Kristus ya pasti juga mengalami pola konsisten itu. Kita dapat panggilan, kita merasakan bahwa iya saya takut Tuhan, saya tidak sanggup. Tapi selalu ada janji Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan, selalu ada cara Tuhan memperlengkapi kita. Dan selalu ada keputusan dari kita mau atau tidak. Dan pastinya ketika kita merefleksikan pasti ada kehidupan dari kita yang oh ya Tuhan, saya semakin diubahkan oleh Tuhan kayak gitu. Dan cerita tentang pola konsisten kisah-kisah itu terjadi di dalam kisah yang dibahas oleh John Orbeck di dalam buku ini, yaitu perjalanan murid-muridnya bersama Tuhan Yesus di perahu. Hal kedua yang saya bagikan kepada teman-teman, kita langsung merujuk kepada cerita terjadi di atas perahu itu. Kita tahu murid-muridnya sedang mengalami badai yang sangat dahsyat, badai yang sangat ngeri, sehingga mereka mengalami ketakutan. Sehingga kata buku ini yang dalam pikiran mereka, gimana caranya mereka tetap safety di perahu, menjaga perahu itu supaya air jangan masuk, sehingga perahu itu bisa mengantar mereka ke seberang. Jadi buku ini menganalogikan perahu itu sebagai zona nyamannya murid-murid. Zona yang menjadi keamanan bagi mereka, kenyamanan mereka. Sampai-sampai ketika Tuhan Yesus menghampiri mereka berjalan di atas air, murid-muridnya tidak mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi buku ini mengatakan terkadang zona nyaman itu mengabaikan hadirat Tuhan. Zona nyaman itu membutakan kehendak Allah. Nah menariknya kalau kita baca selanjutnya cerita itu bahwa murid setelah temu Tuhan Yesus yaitu Petrus berespon berbeda. Ternyata dia punya cukup iman untuk mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Sehingga dia berespon, Tuhan jika memang memang itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Yesus menjawab, datanglah. Ini suatu undangan yang menarik juga dari Tuhan Yesus gitu ya. Coba teman-teman bayangkan, memposisikan teman-teman menjadi Petrus, dikasih dua pilihan, stay di perahu atau berjalan di atas air. Kita tinggal di perahu, ya pasti aman, nyaman, tapi kita mungkin menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk berjalan di atas air. Tapi kalau kita berjalan di atas air, bisa saja kita tenggelam, bisa saja kita merasakan badai itu. Kita bisa merasakan, tapi positifnya mungkin kita bisa berjalan di atas air gitu ya. Nah itu yang dia pengen kita renungkan, apa yang menjadi perahu kita selama ini, apa yang menjadi zona nyaman kita saat ini. Zona nyaman itu mewakili keamanan kita, mewakili kenyamanan kita di luar Allah. Contoh, dia kasih contoh di sini, rahasia pribadi. Terkadang ketika kita punya dosa-dosa pribadi itu, kita lebih aman kalau kita simpan sendiri. Kita lebih safety kalau biar itu menjadi privasi kita aja. Padahal sebenarnya kita butuh orang lain untuk kita menang dari dosa itu. Nah makanya apa yang menjadi perahu kita? Kalau kita masih tetap di dalam perahu, kita tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Kita tidak mungkin bisa berpetualang seperti Petrus melakukannya bersama Tuhan Yesus. Hal terakhir yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, buku ini mengajarkan kepada saya bagaimana mengelola kegagalan. Kita tahu di dalam cerita tersebut Petrus ketika berjalan di air akhirnya dia tenggelam. Ya banyak yang mengkritisi dia, mengatakan bahwa imannya kurang, keraguannya yang besar, fokusnya yang teralihkan. Di sisi lain itu benar. Tapi menurut buku ini dia melihat bahwa sebenarnya di balik kegagalan Petrus ada 11 kegagalan yang lebih parah, yaitu 11 kegagalan murid-murid yang berdiam di perahu itu. Mungkin mereka gagal tapi mereka tidak kelihatan. Mereka gagal tidak tentara, hanya Petrus yang menanggung malu. Mungkin ada yang mengkritisi, ya sok berani, sok beriman, ujung-ujung juga tenggelam kayak gitu ya. Tapi buku ini mencatat demikian. Hanya Petrus yang merasakan betapa hebatnya berjalan di atas air, melakukan apa yang Yesus lakukan, melakukan apa yang manusia tidak bisa lakukan. Hanya dia dan Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah tercatat hanya Petrus yang berjalan di atas air. Kedua, hanya Petrus yang merasakan betapa mulianya dia ketika dia membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan hadir saat itu untuk menolong dia. Yang ketiga bagi saya, pasti iman Petrus bertumbuh. Petrus menjadikan kegagalan itu kesempatan untuk dia semakin mengenali Tuhan, semakin percaya bahwa guru yang dia sembah bukan cuma sekedar guru, tapi Tuhan yang berdaulat atas alam. Nah, saya merefleksikan bagaimana dengan saya pribadi atau mungkin bagaimana dengan kita semua ya. Mungkin kita sudah taat sama panggilan Tuhan, cuma terkadang kita banyak faktor yang membuat kita mungkin gagal. Nah, bagaimana kita meresponi kegagalan itu? Apakah kegagalan itu membuat kita semakin mengenali Tuhan kita, atau kegagalan itu hanya lalu saja? Ya, yang baik untuk kita refleksikan bersama.
Singkat cerita, buku ini adalah buku yang sangat memberkati saya secara pribadi. Buku ini mengajarkan banyak hal kepada saya tentang panggilan, tentang kesempatan, tentang bagaimana mengelola kegagalan. Dan salah satu hal yang terus saya refleksikan sampai saat ini adalah potensi dahsyat apa yang sedang menantikan saya di luar zona nyaman saya nanti. Saya percaya kepada setiap kita, Tuhan memberikan kita potensi, Tuhan memberikan kita karunia, visi, panggilan. Dan maukah kita taat kepada panggilan Tuhan? Maukah kita berjalan di atas air bersama-sama dengan Tuhan Yesus, atau mungkin kita masih tetap stay di perahu kita? Salam baca teman-teman, God bless you. Gimana tadi reviewnya teman-teman? Mantap? Mantap. Teman-teman, di sini kalian boleh menanyakan semua yang ingin kalian tanyakan tentang buku ini. Kirim pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube ataupun kolom komentar Instagram. Satu penanya yang beruntung akan mendapatkan 1 buah buku jika Anda ingin berjalan di atas air, keluarlah dari perahu. Literatur Perkantas Jatim telah menerbitkan buku dari John Piper berjudul Kristus dan Virus Corona. Teman-teman dapat mendownloadnya gratis di link di bawah ini atau di deskripsi. Sampai di sini perjumpaan kita teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Literatur Perkantas Jatim supaya teman-teman bisa update tentang video-video yang akan kami keluarkan. Sampai bertemu di review selanjutnya. Salam baca, Tuhan berkati.